Saudara, dalam segmen Dialog Jabar hari ini kita akan mengulas dan juga membahas mengenai layanan aduan masyarakat lapor Kuningan melesat melalui WA lapor. Bersama narasumber di layanan Zoom sudah tersambung bersama kami. Saya sapa terlebih dahulu, selamat sore Bapak Anwar Nasikin selaku Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Kabupaten Kuningan. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore Kang Gumelar dan para penonton TVRI Jawa Barat. Baik, terima kasih Bapak Anwar Nasihin yang telah bergabung bersama kami di Jawa Barat hari ini. Bapak, kami ingin tahu sebenarnya apa latar belakang dibentuknya layanan lapor Kuningan melesat melalui WhatsApp dan bagaimana peran Diskominfo dalam pengelolaannya? Baik Kang Gumelar, jadi berawal dari harapan masyarakat saat ini memang dengan dinamika yang tinggi, tentunya di masyarakat adanya persoalan ataupun harapan-harapan yang disampaikan oleh masyarakat. Dalam menghadapi persoalan di masyarakat, ini ada juga yang diselesaikan mandiri oleh masyarakat. Jadi masyarakat sudah bisa mencari solusinya untuk menyelesaikan persoalan di tingkat RT, RW maupun desa. Nah, kami mengapresiasi terkait dengan persoalan yang sudah diambil solusinya oleh masyarakat. Kemudian ada juga persoalan yang memang tidak bisa selesai secara solusi oleh tingkat yang tadi disebutan desa, RW atau RT. Maka ada uluran tangan ataupun tindakan yang perlu dilaksanakan juga oleh para petugas di tingkat kabupaten, seperti ini di Kabupaten Kuningan. Oleh sebab itu dibukalah saluran komunikasi dua arah antara masyarakat dengan pemerintah daerah Kabupaten Kuningan yang mudah dan efektif, yaitu saat ini kita buka layanan lapor Kuningan melesat melalui saluran platform WhatsApp yang memang paling banyak digunakan oleh masyarakat, sehingga bisa dengan cepat melaksanakan tindak lanjut ketika ada persoalan di masyarakat atau persoalan di lapangan. Begitu Kang Gumelar. Baik, Pak Anwar, mekanisme kerjanya seperti apa dari WA lapor ini? Apakah aduan masyarakat langsung diteruskan ke OPD terkait atau difilter terlebih dahulu oleh tim admin, Pak Anwar? Ya, jadi tentunya kita juga selektif ya untuk menghindari adanya hoax ataupun aduan yang memang kosong atau bisa tidak ada substansinya. Jadi ketika masyarakat menggunakan WA lapor melesat itu harus mencantumkan nama yang lengkap, alamat yang lengkap, kemudian isi pesan juga harus jelas. Persoalannya apa, kronologisnya apa, kejadiannya di mana, dan disertakan juga bukti pendukung baik itu video maupun foto. Jadi dari sisi pesan yang masuk sudah betul-betul lengkap. Kemudian kita sediakan 6 petugas admin. Ya, ini untuk menerima layanan dari masyarakat ini. Jadi kita siapkan petugas admin yang menerima laporan pesan dari masyarakat ini. Kemudian kita juga 6 petugas verifikasi. Jadi setelah dari admin diverifikasi lagi oleh tim kurang lebih 6 orang untuk mencoba memverifikasi kevalidannya, karena ada juga yang tidak valid, Kang Gumelar. Ketidakvalidan ini bisa disebabkan oleh substansinya tidak jelas persoalannya gitu, terlalu singkat sehingga persoalannya sulit untuk diurai. Kemudian tidak valid juga bisa tidak menyertakan video, tidak menyertakan foto, jadi dikembalikan lagi karena tidak valid. Kalau sudah diverifikasi oleh tim verifikasi yang 6 orang itu, baru kita diteruskan kepada OPD atau perangkat daerah yang menangani di lapangan. Itu harus segera disampaikan kalau memang sudah terverifikasi akurat persoalan yang disampaikan, aspirasi yang disampaikan dari masyarakat. Jadi tahapannya memang betul-betul difilter
supaya tepat sasaran dan tindak lanjutnya juga efektif. Artinya tidak ada ke lokasi tapi tiba-tiba di lokasinya tidak ada. Seperti itu Kang Gumelar. Baik, jadi harus melampirkan foto dan juga video tentunya ya untuk mengadukan ini. Pak Anwar, Ya. eh, apa saja jenis aduan yang paling sering diterima melalui WhatsApp lapor dan bagaimana sebenarnya respon pemerintah terhadap jenis aduan tersebut? Jadi memang layanan yang kami sediakan di lapor Kuningan Melesat yaitu di nomor 0813-8981-3999. Jadi nomor WA juga sangat mudah dihafal oleh masyarakat dan malahan sekarang kan mudah kalau WA itu udah di save ya. Jadi 0813-8981-3999. Nah, layanannya sendiri memang kami spesifikasikan. Jadi ada layanan infrastruktur, kemudian layanan kesehatan, layanan pendidikan, kemudian penerangan jalan umum, dan layanan ASN. Ini layanan-layanan dasar yang memang sangat dibutuhkan di masyarakat. Kemudian ketika ini ada persoalan di layanan ini kan mungkin bisa mengganggu atau mengurangi mobilitas aktivitas masyarakat keseharian. Jadi ini yang saat ini diluncurkan adalah layanan yang tadi yang saya sebutkan. Memang ini masih bisa berubah, Kang Gumelar. Jadi nanti ada evaluasi katakanlah setiap 6 bulan apakah layanan PJU itu sudah cukup. Artinya persoalan-persoalan di lapangan sudah tertangani katakanlah 90%, kita bisa ganti dengan layanan yang lain yang mungkin secara topik pembicaraan di masyarakat ini sedang dibutuhkan. Bisa diganti atau juga bisa ditambah ketika ada persoalan baru yang memang harus kita sediakan. Jadi bisa di custom ya, layanannya bisa di custom. Tapi yang saat ini adalah layanan infrastruktur, layanan kesehatan, layanan pendidikan, kemudian penerangan jalan umum, kemudian layanan ASN untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik di beberapa perangkat daerah. Itu Kang Gumelar, yang paling banyak memang layanan infrastruktur dari masyarakat itu yang disampaikan itu, karena tadi jalan gitu kan. Memang saat ini sudah ditindaklanjuti oleh Pak Bupati Kuningan, kepemimpinan baru Bapak Dr. Haji Dian Rahmat Yanwar MSI beserta Ibu Wakil Bupati Ibu Tuti Andriani SHMKM. Kita sudah Kabupaten Kuningan kemarin sudah menyelesaikan 100 km perbaikan jalan. Jadi dari lapor Kuningan Melesat itu masuk, kemudian ditindaklanjuti dan dalam program Pak Bupati yang baru ini sudah diselesaikan 100 km perbaikan jalan rusak ringan dan sedang. Kemudian bulan ke depan juga dari layanan infrastruktur akan diperbaiki juga 117 ruas ya, bukan kilometer. Kalau tadi kilometer, kalau yang berikutnya 117 ruas jalan akan diperbaiki lagi dalam kepemimpinan Pak Bupati Pak Dr. Dian Rahmat Yanwar untuk menunjang ketika jalannya mulus, maka perekonomian akan lancar, aktivitas masyarakat juga akan dimudahkan karena itu yang menjadi dasar mobilitas aktivitas masyarakat sangat maju, baik itu pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Itu Pak, yang lainnya memang jumlahnya sedang dan bisa ditindaklanjuti. Kang Gumelar. Baik, saya coba ulang kembali 0813-813-89-81-3999, betul Pak ya untuk WhatsApp yang bisa diakses? Ya, betul. Jadi Baik. masyarakat Kabupaten Kuningan mungkin yang menyaksikan siaran ini tadi yang Kang Gumelar sebutkan 0813 8981-3999. Jadi 9-nya 3 kali gitu Pak. Baik, Pak Anwar, berapa lama rata-rata waktu respon dan penyelesaian aduan sejak diterima hingga ditindaklanjuti? Jadi kita menggunakan mekanisme juga gitu yang dijadikan pedoman, yaitu 3 hari, Kang. Jadi dari masuk itu diverifikasi dulu, ketika sudah diverifikasi dan disampaikan ke perangkat daerah, nanti perangkat daerah ada waktu 3 hari
untuk bisa menindaklanjutinya. Jadi ditindaklanjuti di lapangan memang ada yang langsung diselesaikan di lapangan, kemudian ada juga yang memang ketika persoalan itu perlu dikoordinasikan lagi lintas sektor, misalkan tidak bisa diselesaikan oleh satu perangkat daerah, maka dikaji dulu di lapangan, kemudian dibawa ke tingkat beberapa SKPD untuk dipersiapkan penyelesaiannya berikutnya. Kalau persoalan itu lintas beberapa SKPD, Kang Gumelar, jadi tidak diselesaikan pada hari itu, harus dibawa dulu, kemudian di timeline berapa hari dan berapa SKPD yang harus terlibat menyelesaikan persoalan yang di lapangan. Tapi dirata-ratakan kita melalui mekanisme yaitu 3 hari sudah ada tanggapan ke masyarakat yang menyampaikan laporan ataupun aduan, gitu, Kang. Baik, dengan waktu 3 hari, tentunya diharapkan tentunya ini dapat segera ditindaklanjuti tentunya Pak Anwar ya. Ya, betul. Pak Anwar, ini tentang keamanan data. Ya. Bagaimana sebenarnya Diskominfo memastikan keamanan dan kerahasiaan data pelapor yang menggunakan layanan WhatsApp pelapor ini? Amankah untuk seluruh masyarakat yang melapor? Tentu amanat perundang-undangan memang keamanan data juga harus menjadi kepastian ya. Kepastian. Kita selalu mengevaluasi, memperbaiki layanan ini. Jadi kita berprinsip tetap harus menjaga kerahasiaan atau keamanan data. Jadi kita tidak juga ketika pelapor itu kita tidak tidak dibuka untuk umum. Ya. Jadi baik itu identitas itu tidak dibuka untuk umum. Jadi sampai dengan tim admin gitu. Jadi tidak bisa diakses oleh publik gitu dan tidak disebarluaskan ke publik. Ini untuk menjaga dinamika di lapangan, kemudian kepastian dalam penyelesaian lebih lebih baik lagi. Artinya dalam pelaksanaan di lapangan juga beberapa pihak memang mungkin harus dikoordinasikan, tapi tetap penyampai pesan pelapor itu dijaga kerahasiaannya untuk menghindari hal-hal yang mungkin bisa berdinamika ya, di lapangan kan bisa berdinamika. Demikian, Kang. Pak Anwar, untuk masyarakat sendiri sudah cukup mengetahui dan memanfaatkan WA lapor ini belum, Pak? Lalu kalau misalkan masih sedikit, adakah upaya yang dilakukan untuk sosialisasi untuk layanan ini? Jadi memang ini baru diluncurkan itu 3 bulan ya, 3 bulan sejak Pak Bupati dilantik langsung melakukan inovasi ini, dan ini sudah beberapa masyarakat mengetahuinya. Sampai saat ini juga sudah 238. Masih bisa berkembang dan masih perlu sosialisasi ke masyarakat. Kita melalui berbagai media massa, melalui penyiaran televisi dan radio, Kang Gumelar, ini juga melalui pemirsa TVRI Jawa Barat ya, terima kasih membantu kami dalam siarkan ke masyarakat Kabupaten Kuningan. Ini memang tidak ada border, artinya dari khusus masyarakat yang tinggal di Kuningan, masyarakat Kuningan yang warga Kuningan yang mungkin kebetulan tinggal di luar juga bisa menyampaikan aspirasinya gitu. Asal persoalannya memang yang persoalannya berada aspirasi untuk Kabupaten Kuningan yang sifatnya konstruktif untuk pembangunan, kemudian untuk perbaikan itu kita terima. Jadi ini masih terus digencarkan sosialisasinya untuk penggunaan ini. Tadi ada grafiknya naik di 2025 di bulan Mei naik, dan ini masih dalam posisi jumlah yang memang berarti setiap harinya dirata-ratakan bisa 2 orang, Pak. Jadi kalau dirata-ratakan itu satu hari itu 2 pesan yang disampaikan. Jadi kalau 2 dalam satu hari itu sekitar 60 dirata-ratakan. Pak Anwar, ke depan, apa pengembangan atau inovasi yang direncanakan untuk meningkatkan efektivitas dan juga jangkauan layanan lapor Kuningan Melosot ini? Untuk efektivitas inovasi memang ini secara teknologi, informasi dan komunikasi juga ini
penguatan layanan ini. Tadi bisa dikembangkan lagi custom layanan karena membutuhkan juga kekuatan server ya. Ketika pesan sudah sampai ribuan, Kang Gumelar, ini kan tentu perlu kekuatan server yang memadai. Bisa di-tracking katakanlah untuk setahun ke belakang, mungkin ketika ini sudah berjalan 2 tahun, di tahun depan 2026 bisa men-tracking laporan yang terjadi tahun sebelumnya. Ini tentu secara teknologi perlu kekuatan server yang memadai, kemudian layanan internet yang luas, karena Kabupaten Kuningan juga secara akses blank spot juga termasuk yang paling bagus di Jawa Barat gitu ya. Jadi blank spotnya semakin sedikit tiap tahun gitu. Jadi ini memudahkan masyarakat ya dalam mengakses layanan ini karena ini kan memerlukan koneksi internet, dan Kabupaten Kuningan salah satu kabupaten yang terbaik dalam akses internetnya. Jadi blank spotnya sangat sedikit sekali, tinggal satu desa di Kabupaten Kuningan. Demikian Kang Gubal. Jadi untuk secara layanan nanti bisa dikembangkan lagi lebih mudah lagi oleh masyarakat, bisa digunakan dan berkolaborasi lagi mungkin kita dengan instansi yang lain untuk tindak lanjut di lapangan. Karena ini masih yang tindak lanjut di lapangan masih perangkat daerah, pemerintah daerah. Jadi ada OPD sebanyak, kalau OPD itu kan 15 OPD sudah menindaklanjuti di lapangan. Dari jumlah 30 OPD di Kabupaten Kuningan, 15 sudah ikut serta pelaksanaan tindak lanjut di lapangan. Juga ada dari unsur kecamatan, kemudian unsur desa dan kelurahan juga sudah membantu persoalan penyelesaian tindakan di tingkat kecamatan. Itu Kang Gumelar. Baik, Pak Anwar, ini menarik ya. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Kabupaten Kuningan, Bapak Anwar Nasihin, yang telah bergabung bersama kami. Tentunya masyarakat bisa mengakses di 081 389 81 3999 untuk pengaduan. Ya. Terima kasih atas waktunya, sehat selalu. Sama-sama, Kang Gubernur. Terima kasih, TVRI Jawa Barat. Saudara, informasi lain akan kami hadirkan usai jeda di antaranya.